Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini dan Anda yang di pagi hari ini akan memulai aktivitas? Kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini Kamis 28 Desember 2017. Beberapa hari lagi ini pemirsa kita akan memasuki tahun 2018. Dan pemirsa, dalam hitungan sesuai dengan jadwal di Komisi Pemilihan Umum bahwa tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari adalah pendaftaran untuk pasangan bakal calon bupati ataupun wakil bupati dan juga pasangan calon wali kota dan bakal calon wali kota pemirsa. Namun ini pemirsa tinggal hitungan hari, 11 hari lagi ini pemirsa baru ada beberapa pasangan baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon yang sudah mendeklarasikan diri untuk mengikuti kontestasi di Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang pemirsa. Dan ini padahal 11 hari lagi, namun ini pemirsa sesuai dengan berita-berita di media massa baik di Koran Radar Cirebon maupun di Koran Rakyat Cirebon, hingga saat ini di kota maupun di Kabupaten Cirebon masih ini pemirsa belum beranjak dari sebelumnya. Belum ada deklarasi baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon ya untuk mempersiapkan diri menghadapi pilkada serentak tersebut pemirsa. Nah, hal ini diakibatkan ataupun faktor apa yang menyebabkan beberapa pasangan yang lain, kalau di Kabupaten Cirebon pemirsa ada petahana, dalam hal ini Dr. Sunjaya Purwadi Sastra berpasangan dengan Pak Imron ya. Kemudian kalau di Kota Cirebon juga petahana Pak Nasruddin Ajis dengan Ibu Eti Herawati. Nah, untuk pasangan yang lain padahal di Kota Cirebon ada Koalisi Umat, ada PDI Perjuangan, begitupun di Kabupaten Cirebon pemirsa. Di situ ada yang sudah mendeklarasikan diri sejak awal, yakni Partai Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Namun hingga sekarang ini pemirsa belum beranjak, dalam artian dalam tanda petik belum naik kelas ke kelas berikutnya nih pemirsa. Nah, hal ini juga diakibatkan oleh apa? Apakah faktor figuritas yang menjadi kendala, atau memang ini pemirsa masih alotnya untuk mendeklarasikan diri karena memang ada deal politik atau apa nih pemirsa. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan, bersama saya di pagi hari ini saya sudah hadirkan sejumlah narasumber pemirsa, dan tentu topik yang akan diobrolkan di pagi hari ini berkaitan dengan kilas balik konstelasi politik di tahun 2017 nih pemirsa. Apa catatan-catatan dari tokoh muda di Cirebon ini berkaitan dengan konstelasi politik di tahun 2017 yang 3 hari lagi ini pemirsa akan kita tinggalkan tahun 2017. Di sebelah saya pemirsa ada pengamat kebijakan publik Kang Mardeko SPMM. Selamat pagi Kang Mardeko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Mardeko? Luar biasa. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, di kontak mendadak juga ya. Iya, di sebelah Kang Mardeko pemirsa. Ini ada penulis subur, kalau Anda sering membaca Koran Radar Cirebon, nah tulisan sosok yang satu ini sering muncul juga nih pemirsa. Pastinya tulisan-tulisannya juga tentang tulisan politik ya. Yakni Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Apa kabarnya juga Mas Kadir? Oke, terima kasih juga nih Mas Kadir, Kang Mardeko sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda untuk nantinya bergabung di 0231 482138. Anda di sepanjang acara ini bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Topik yang akan diobrolkan di pagi hari ini kilas balik konstelasi politik di tahun 2017. Silakan nanti Anda bisa mengomentari apa yang nanti disampaikan oleh dua narasumber di pagi hari ini. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya ke Mas Kadir dulu nih. Mas Kadir, ini tentang perkembangan di kota Cirebon ya, di penghujung tahun 2017 ini Mas Kadir. Ini belum ada yang menggembira, dalam arti belum ada perbedaan yang mencolok dari sebelumnya maksud saya. Ini kan baru ada pasangan Pak Ajis dan Ibu Eti Herawati. Nah, padahal di kota Cirebon ada koalisi umat, di situ ada Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera. Sepertinya ini sangat susah sekali untuk siapakah yang nanti akan dikerek gitu kan, yang akan maksudnya yang diusung. Kemudian di samping figur yang tadi saya sebutkan, beberapa partai politik juga, ada koalisi umat, kemudian di situ ada pasangan pasti, ya pasangan Ajis dengan Eti maksudnya. Kemudian di seberang sana juga ini ada PDI Perjuangan yang hingga sekarang juga ini belum menentukan figurnya siapa yang akan diusung. Nah, menurut Anda Mas Kadir, di tahun 2017 ini perkembangan politik jelang pilkada serentak di tahun 2018 seperti apa Mas Kadir di kota Cirebon? Silakan. Ya, saya kira untuk kota Cirebon sendiri sebetulnya polanya tidak jauh berbeda, betul kata Mas Afi di awal tadi. Tapi kemudian kalau kita melihat fenomena politik ke akhir-akhir ini, perkembangan politik itu sangat dipengaruhi oleh suhu politik nasional. Suhu politik nasional. Sekarang ini kan auranya aura pilpres gitu ya, pileg, apalagi kemudian diawali dengan pilkada serentak 2008 yang menjelang gitu ya. Nah, saya melihat misalnya contohnya partai koalisi umat itu, seketika kemudian mereka keluar dari koalisinya Pak Ajis lah kira-kira sebelumnya, karena adanya kebijakan internal di politik lokal begitu. Sebetulnya suhu semacam itu hadir itu karena efek dari politik nasional. Ada efek dari fenomena pilkada Jakarta itu kemudian mengembang kemana-mana di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Akhirnya kemudian itu yang dipakai gitu, karena ada energi di situ, karena ada pelibatan massa secara masif. Karena politik sekarang kan jarang bisa mengelola massa, sementara massa ini bisa bergerak kan itu. Nah, dalam konteks itu saya kira namanya politik dinamis. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting lagi, saya kira dalam waktu yang dekat koalisi umat itu pasti akan menentukan nasibnya. Apalagi kemudian beberapa hari yang lalu pimpinan pusat Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo, kemudian Segap Ajufri, kemudian Pak Zulkifli Hasan kalau tidak salah juga mengumpul di salah satu gedung partai dan segala macam. Dan tentu saja ternyata 2-3 hari ini kita melihat di media massa dan media sosial yang begitu masif, itu berubah total seluruh fenomenanya. Petanya berubah total? Petanya berubah total. Dari hampir berapa puluh daerah di Indonesia kalau kita baca di berbagai media massa, itu rubah semua. Tingkat Jabar misalnya, yang awalnya Demis diusung oleh PKS PAN mendekat ke Demokrat, serta merta pasca perkumpulan Prabowo dan The Gang itu keluar kemudian kebijakan baru. Akhirnya di Jabar berubah menjadi Deddy Mizwar, Deddy Mizwar dilupakan gitu kira-kira gitu ya. Terus hadir Sudrajat dengan Saihu dan segala macam. Akhirnya, nah konteks kota Cirebon juga begitu, efeknya nanti begitu akan terus berubah. Makanya saya bilang di awal, sebagaimana di SBS sebelumnya, keputusannya akan final ketika kemudian sudah ada SK dan sudah daftar di KPU. Kan itu nggak bisa dicabut. Gitu. Tanggal 8 Januari nanti ya, 2018. Kita akan mendapatkan finalnya Mas Afif. Itu tanggal 7 pukul 23.59 menit. Injury time nanti ya. Itu menentukan. Kalau sekarang saya kira masih ini. Tapi yang jelas, kalau saya melihat sekarang koalisi umat itu pasti akan menjadi koalisi tersendiri. Dan pasti juga Pak Ajis. Koalisi umat tidak akan bubar gitu maksudnya? Saya yakin enggak. Tidak akan. Karena itu efek. Walaupun tertati-tati untuk misalnya yang diusung siapa? Kehadiran Amin Rais di sholat subuh beberapa waktu lalu kemarin itu punya efek. Ada efek juga, efek politik. Sangat. Enggak mungkin Amin Rais ngapain sholat subuh di Cirebon kalau enggak punya agenda besar. Oke, baik. Tahan dulu ya. Mas Kadir, saya ke Kang Mardeko nih. Masih kita berbicara di kota Cirebon nih, Kang Mardeko. Kang Mardeko, ada yang tadi disebutkan oleh Mas Kadir bahwa ini tentunya kedatangan Pak Amin Rais di hari Minggu di sholat subuh berjamaah kemarin di salah satu masjid di kota Cirebon. Juga ini ada yang jelas ini ada agenda politik itu ke kota Cirebon ya kunjungannya. Dan Kang Mardeko, Anda melihat bahwa di tahun 2017 sampai ini 3 hari lagi nih ini akan ditinggalkan. Nampaknya belum ada perkembangan yang, karena ini sudah diprediksi awal bahwa pasangan Ajis dengan Eti Herawati ini, nah di penghujung tahun 2017 belum ada maksudnya pasangan lain juga yang mendeklarasikan diri gitu.
Nah, ini akibat dari apa? Apakah memang figuritas yang mengalami ini ya, setiap partai krisis figuritas atau apa menurut Anda, Kang Mardhiko? Baik, terima kasih Kang Habib ya. Kalau kita cermati kondisi yang ada di Cirebon sekarang, khususnya di kota, ini sangat menarik Pak Habib ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2017 yang sekarang ini, tentunya kan ini bisa dikatakan awal masuk untuk menuju tahun politik. 2018 dan 2019. Jadi ini sangat menentukan sekali gitu. Mungkin kita lihat di media massa ya, itu sudah muncul kan apa pasangan-pasangan yang bakal calon lah gitu ya. Nah, kalau kota Cirebon sendiri ini mungkin kalau saya lihat dari sisi apa ya figur ini sangat menarik Pak. Dibandingkan menarik, ya, sangat menarik karena kita lihat bahwa Pak Aziz ini kan beliau petahana. Okay. Beliau juga sebagai ketua partai politik di kota Cirebon. Kemudian juga Bu Eti, ini beliau juga wakil ketua. Di samping juga sebagai legislator sekarang, juga ketua partai politik juga di partainya kan gitu. Jadi ini apa? Tentu kita tahu semua bahwa kalau para ketua partai politik itu di kepalanya itu strategi itu sudah mungkin sudah apa ya? Sudah ada lah gitu ya. Dan juga beliau di tingkat masyarakat juga mungkin sudah dikenal. Sudah dikenal publik. Karena beliau sebagai wali kota dan Bu Eti juga wakil ketua. Wakil ketua juga sudah sangat dikenal. Jadi saya pikir calon yang akan mengalahkan beliau ini pikir-pikir ini Pak. Ya, bagaimana apa strateginya kan untuk mengalahkan apa petahana ini kan seperti itu. Jadi kalau saya melihat kenapa sebabnya ini masing-masing apa belum ya masih mengkalkulasi kalau kira-kira kalau ini dipasangkan dengan ini kira-kira bisa mengalahkan nggak kan begitu masih di simulasi gitu masih ya simulasi itu kan jadi saya pikir ini apa strategi dari masing-masing ini ya masing-masing partai politik karena kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pilkada yang nomor 10 tahun 2016 sekarang, itu tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa pilkada itu dikatakan 2 putaran, Pak. Jadi hanya 1 putaran. Nah, makanya ini harus all out gitu ya. Berarti mereka harus all out kan artinya gitu. Jadi salah menerapkan strategi, salah memilih pasangan itu bisa fatal. Bisa fatal. Karena tidak ada 2 putaran tadi. Jadi betul-betul mereka ini kan jadi melihat jadi lihat perkembangan ya. Jadi karena pilihan sekarang itu bukan untuk kalah, untuk menang kan gitu. Ya, jadi bagaimana caranya bisa mengalahkan dari petahana ini. Karena saya lihat ini ibaratnya gajah kalau di kota Cirebon tuh. Jadi gajah kan berarti harus bertemu dengan gajah ini. Kalau kesulitan dari koalisi umat, kemudian juga dari partai-partai yang lain ini kan di kota Cirebon, ini faktor apa gitu, Kang Mardhiko? Pengamatan Anda? Nah, kalau saya perhatikan, kalau itu tadi ya, kalau misalnya katakanlah PDIP misalnya, kalau kita cermati, kita amati, ini kan secara persyaratan itu sudah bisa memenuhi kan, bisa katakanlah satu paket bisa tidak koalisi lah. Cuman mereka mungkin berpatokan atau berpengalaman pada 5 tahun yang lalu, kalau misalnya mengajukan satu paket mungkin kan takut mengulangi kesalahan yang, jadi mereka masih begitu-gitu nih. Bagaimana kalau misalnya katakanlah berkoalisi dengan partai yang lain kan gitu begitu kan, jadi kan masih berhitung-hitung juga. Nah, di satu sisi yang koalisi yang lain juga mereka masih berhitung. Kira-kira kalau misalnya munculkan ini, kira-kira mampu nggak bertarung dengan? Nah, seperti ini kan. Jadi masing-masing itu masih ini apa? Karena tadi ini kan pintu masuk ya, pintu masuk untuk 2018 ke 2019. Jadi semua itu sebuah perhitungan seperti itu. Harus matang. Kalkulasinya harus tepat. Karena sifatnya harus saling mengalahkan seperti itu. Oke. Ini sudah ada pemirsa yang coba bergabung ya. Saya sapa dulu nih penelpon perdana. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pak Demardi. Oh, Pak Demardi, Komisi 3 DPRD Kota Cirebon. Silakan Pak Demardi. Apa kabarnya Pak De? Baik. Iya, silakan Pak Demardi ini Sekretaris Koalisi Umat ini. Sekretaris Koalisi Umat nih. Silakan Pak Demardi. Meluruskan sedikit ya. Bahwa Pak Aziz ini sekarang kan bukan ketua lagi, ketua Demokrat adalah sekarang Andrew ya. Oh, ketua Demokratnya adalah Andrew katanya ya, bukan Pak Aziz. Ini meluruskan ya. Yang kedua bahwa sebenarnya kita tadi adanya koalisi umat itu bukan karena mengikuti produk
pusat Nasional. sama pusat ya. Adanya koalisi PAN, PKS, Gerindra itu tadi pusat belum tercetus. Kan belum ada awal-awalnya kita itu. Baru ada koalisi mendengungkan itu 5 provinsi, PKS, Gerindra, PAN itu kan baru kemarin-kemarin terjadinya karena Gerindra mengusung Sudrajat kan gitu. Jadi politik berbeda. Artinya memang tadi menurut mekanisme yang ada, yang bergabung di koalisi umat tadi itu yang 3-3-nya dari PAN, PKS, Gerindra, ini kan tadi sudah koalisi sama Partai Demokrat. Baik, Yang disebut koalisi Cirebon koalisi Cirebon Maju. KCM. Ya, dan di situ sudah sepakatan itu bukan dari lisan tapi juga di sama-sama tanda tangan yang disebut kalau sekarang inilah komitmen kan baik. Acara kan baik, gitu. Pak De. Ada. Yang artinya memang sepakat untuk mengusung Pak Ajis. Itu sudah sepakat. Tapi untuk wakil kan begitu. Kita harus menunggu survei dari beberapa yang ikut bergabung ini, mana yang terbesar itu yang kan untuk mendampingi Pak Ajis. Itu sudah sama-sama sepakat. Tapi perjalanannya kan begitu, tanpa ikut koalisi yang disebut Partai Nasdem ya, tahu-tahu Ajis memilih dari Nasdem. Sebenarnya bagi saya tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Yang penting mekanisme itu harus dijunjung tinggi dulu. Nasdem waktu itu harusnya masuk ke koalisi dulu kan begitu. Jadi adanya koalisi umat Pak De, ini merupakan respon dari boleh dibilang ini ada dusta di antara kita gitu Pak De? Ya mestinya begitu. Oh, ada dusta di antara kita. Ini kan kita kan yang nganu mekanisme dengan ini ya sepakatan yang di ini kan begitu. Tapi itu nggak masalah. Akhirnya kan satu persatu kita keluar kan begitu. Baik, Pak Karena De. kita menjunjung mekanisme. Baik Pak De. Nah, bergabunglah menjadi koalisi umat. Baik, Itu. Pak De. Sebenarnya sekarang memang yang disebut petahana ada, Pak Ajis kan petahana. Tapi sebenarnya sekarang itu bagi koalisi, bagi partai ya, bagi kita juga tidak sesimbol petahana yang kayak semacam dulu Pak Barti. Pak De nanti bisa di ini setelah jeda iklan khusus. Pak De bisa dilanjut setelah jeda iklan nih Pak De. Ya, mohon maaf nih Pak De. Nanti dilanjut lagi setelah jeda iklan nih Pak De ya. Ya, mangga. Pak De. Terima kasih Pak De dan nanti bisa merespon apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kadir dan Kang Mardeko ini setelah jeda iklan. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan, saya bacakan dulu headline dari Koran Radar Cirebon edisi hari ini Kamis 28 Desember 2017 yang diturunkan di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Ya, lari. Ini makin mepet. Nah, ini pemirsa, Bos Grage dapat rekom PDI Perjuangan bersama Edi Suripno. Nah, namanya juga mencuat di Golkar dan Partai Amanat Nasional. Itu pemirsa, setelah Ajis Eti, Oki yang akhirnya mengejutkan. Nah, ini pemirsa, dan nanti bagaimana komentar atau pendapat dari Kang Mardeko dan juga Mas Kadir ya berkaitan dengan setelah pasangan Ajis Eti atau Pasti ini pemirsa menyusul Oki. Nah, ini bagaimana nanti pendapat dari keduanya, apakah ini akan mempengaruhi konstelasi politik, kemudian juga bandul politiknya nih diarahkan kemana nih pemirsa ya. Itu silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Yang lain galau, Ajis Eti terus melenggang. Nah, yang galau ini siapa pemirsa?
Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian tidak ada cuti bersama, 2 Januari harus masuk kerja. Nah ini pemirsa, sanksi pegawai negeri sipil yang membolos kerja. Nah sanksinya apa saja? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian Sudrajat Saihu untuk pilihan Gubernur Jawa Barat. Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Deddy Mizwar gabung dengan Deddy Mulyadi. Nah itu pemirsa. Ya itu dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dari halaman Metropolis. Ini dari kota Cirebon. Adendum. Ya ini maksimal 50 hari kerja. Proyek Jalan Cipto Mangunkusumo harus beres sebelum malam tahun baru. Nah ini pemirsa, ya silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemacetan karena kurang tertib berlalu lintas. Tuh dari halaman Metropolis ya, dari halaman Kabupaten Cirebon nih pemirsa. Bupati Sunjaya mencopot sekda. Ini tanda tanya pemirsa. Ya beredar informasi 4 pejabat eselon 2 bakal dimutasi. Itu pemirsa. Nah ini siapakah yang ramai beredar nih pemirsa? Ada 4 pejabat eselon 2 yang bakal dimutasi. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Ya. Kemudian realisasi PBB melebihi target. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Dan berikut berita yang tersaji di halaman utama koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Partai Golkar usung Oki dengan Edo. Nah, hasil rapat pleno di Bandung, tinggal tunggu rekomendasi terbit. Itu pemirsa. Maju pilkada, Charlie Van Houten daftar di PKB Jawa Barat. Nah, ini pemirsa, angin PDI Perjuangan ke Oki dengan Edi. Apa betul demikian? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Nah, segera benahi jalan Ciledug sampai Babakan. Permintaan masyarakat Cirebon Timur sebelum jabatan bupati berakhir. Itu pemirsa. Kemudian ini dari berita politik Kabupaten Cirebon. Mustafa minta maaf jika ada yang tersinggung. DPC PDI Perjuangan akan menggelar Raker Capsus di awal Januari. Itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan dari halaman Pro Cirebonnya nih, 43 miliar untuk 5 ruas jalan dari Kota Cirebon pemirsa. 5 ruas jalan, ini mana saja? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Pro Cirebon edisi hari ini. Dan semua berita-berita yang ada di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon perlu Anda baca pemirsa, karena ini berita-berita yang lain juga cukup menarik yang tersaji di kedua koran tersebut. Ada halaman olahraga, halaman ekonomi bisnis, berita-berita seputar nasional, berita-berita lokal dan seterusnya. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan koran Radar Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa bergabung di 0231 48 2138. Ini ada lagi yang coba bergabung nih ya. Halo. Halo. Halo, halo. Ya, selamat pagi Cirebon. Ini Pak D masih setia Pak D ya? Pak D lagi ya. Iya, silakan Pak D. Singkat saja Pak D. Ya. Ini sudah terjadi mengerucut ya sebenarnya ya. Sudah mengkerucut. Karena semalam itu udah berita A1 bahwa PDI itu sudah satu paket. Satu paket? Ya. Beritanya siapa gitu Pak De? Oki sama Edi. Oki sama Edi, oke. Ya, kalau kan koalisi gitu, umat sendiri jelas. Pak De? Nah, sedangkan Golkar kemarin kan rapat di Bandung. Pak De? Ya. Kalau koalisi umat sendiri ini mengusung siapa Pak De? Ya ini sudah mau kerucut sebenarnya. Nah, ini siapa gitu Pak De? Siapa Pak De? Ya, Pak D itu juga sudah ada calon sebenarnya. Dan kalau Edo tidak jadi pasangan dengan Oki, kan begitu. Ini kan sudah jelas, kita sudah beberapa hari, berapa bulan ini koordinasi dengan Golkar tinggal. Nah, oke, ke Kang Mardeko dulu. Ini sudah mengkerucut kata Pak D di akhir tahun 2017 ini di Kota Cirebon. Baik, terima kasih. Sebelum saya ke Mas Kadir, ya. silakan. Tadi
kalau kita dengar juga kita baca begitu di harian Radar Cirebon itu tampaknya kan tadi informasinya ya itu PDIP sudah mengkerucut. Tapi tetap kita kembali nanti pada penentuan itu seperti dikatakan oleh Mas Kadir tadi ya, tanggal 8 Januari itu. Sebelum daftar di KPU ini berarti masih liar, masih cair gitu. Bisa jadi kan ya. Lihat situasi dan perkembangan ini itu masih bisa saja terjadi. Karena tadi seperti dikatakan tadi bahwa ini kan pintu masuk gitu ya, pintu masuk untuk menuju 2018 dan 2019. Jadi pihak dari pusat juga punya kepentingan besar kan, gitu. Apalagi nanti di tahun 2019 kan pemilihan legislatif dan juga pilpres. Nah seperti itu. Jadi kalau saya dari kacamata untuk kebijakan publik gitu ya. Jadi dalam hal ini memang lebih menyoroti masalah apa yang sudah dilakukan oleh katakanlah karena kebetulan Pak Wali Kota ini akan maju lagi kan sebagai sebagai calon petahana ya menurut kata. Jadi tentu nanti mungkin akan lebih banyak kalau misalnya ingin ingin bisa untuk mensejajarkan katakanlah dengan apa yang sudah beliau lakukan seperti ini, itu mungkin lebih banyak mengkritisi ya, mengkritisi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan gitu. Tapi kalau urusan misalnya kondisi perpolitikan tadi, kalau saya melihatnya itu memang bagaimana caranya lawannya ini bisa untuk tadi kan, bisa untuk mengalahkan seperti itu. Baik, tahan dulu ya, Kamar Deko, saya ke Mas Kadir. Mas Kadir, kita bergeser sejenak ke Kabupaten Cirebon. Nah, perkembangan seperti apa di Kabupaten Cirebon pasca misalnya ini walaupun belum ditetapkan oleh PDI Perjuangan gitu kan ya, belum diumumkan secara resmi, ini ada rekom dari DPP PDI Perjuangan ini di Kabupaten Cirebon ke petahana juga ya, ini ke Pak Sunjaya dan juga ke Pak Imron gitu. Iya, tentu saja apa yang dilakukan oleh PDIP ada pilihan yang pantas karena mereka tidak mengambil resiko. Ketika kemudian sekarang faktanya Sunjaya katakanlah kemudian dikenal salah kredibilitas juga punya begitu megang, kemudian infrastruktur juga dia pegang di pemerintahan, birokrasi dia pegang gitu. Artinya kalau misalnya PDIP merekom orang lain walaupun dia kader internal, ketika kemudian membutuhkan biaya yang besar untuk meningkatkan elektabilitas, tentu saja bunuh diri begitu. Jadi ya wajar kalau menurut saya. Paling nanti ada 1-2 masa yang kemudian kelompok massa di PDIP yang kemudian tidak menyetujui itu karena ada suara yang menolak Sunjaya untuk direkomendasikan begitu. Dan itu di PDIP sudah biasa begitu. Nah, konteks yang lain, partai-partai yang lain, lagi-lagi untuk partai koalisi yang reuni Jakarta yang reuni Jakarta. Ya, itu kita lihat efeknya. Gerindra PKS gitu ya. Iya. Sampai saat ini pun belum menentukan tapi tadi karena diusung. Secara politik kalau kita baca 20% pemilih di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Nah, dari 20% itu 6%-nya itu ada di wilayah 3, salah satunya kabupaten. Artinya kontribusi suara terhadap pemilu nasional sangat menentukan. Karena itu betul kata Beko tadi, seluruh partai sangat berhati-hati untuk menentukan pilihan. Makanya pilihannya injury time, bukan sekedar masalah elektabilitas dari sang tokoh, tapi juga efek sosial yang akan yang diperoleh ketika kemudian memunculkan nama tokoh tertentu begitu. Makanya ada 1-2 partai yang rela untuk menanggalkan kadernya sendiri demi untuk agenda jangka panjang. Oke, dan itu tujuannya untuk jangka panjang. Jangka panjang. Ya semoga saja ini Mas Kadir, untuk masyarakat. apakah ini juga merupakan yang sering juga disampaikan bahwa tidak adanya misalnya kader dari partai politik yang maju ini akibat dari pengkaderan yang tidak berjalan di partai gitu, di partai politik? Ini itu kritik yang sudah hampir busa kita sampaikan setiap kali. Partai politik saat ini bukan sekedar mandul tapi juga gagal untuk melahirkan kader pemimpin. Gitu ya. Jangankan kader negarawan, kader politisi aja enggak gitu. Maksud Anda ya kalau negarawan sejati? Iya, polisi sejati kan negarawan. Jangankan yang negarawan gitu, politisi yang biasa-biasa aja jarang. Makanya jarang kita temukan sangat mudah kita temukan misalnya ada bakal calon anggota dewan atau misalnya untuk di pilkada tertentu dan segala macamnya itu bukan bagian dari kader, bahkan tidak dikenal oleh basis massa begitu. Tiba-tiba kemudian muncul. Maksud Anda bukan dilahirkan dari partai politik? Tidak pernah, bahkan mungkin dia tidak pernah nama apa itu partai begitu. Jadi kan orang menjadi sanksi. Apa fungsi partai politik?
Nah, itu Padahal salah satu fungsinya, mau saya potong, itu adalah regenerasi kepemimpinan, regenerasi menyiapkan kader kepemimpinan, pemimpin gitu ya. sosialisasi, regenerasi, melakukan pendidikan proses politik transformasi. juga gitu kan, Itu edukasi tidak, politik. itu tidak terlalu masif. Nah, itu yang kita kritik. Makanya usulan penambahan dana parpol kemarin itu sangat kita tolak. Ini bentuk korupsi secara struktural dari partai politik terhadap Baik. APBN. Itu sangat kita tolak. Oke, gitu. oke. Sudah gagal minta jatah, ini apa maunya? Gitu. Oke. Kembali ke Kang Mardeko nih. Nah, kalau di Kota Cirebon sendiri tadi disebutkan, Mas Kadir juga menyebutkan bahwa koalisi umat di Kota Cirebon ini tidak akan bubar ya. Tapi tahan dulu nih, ada pemirsa lagi yang coba bergabung. Halo. 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 Selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana? Wong Losari Kang Apip. Wong Losari. Mangga, Wong Losari Kabupaten Cirebon, mangga. Losari Kabupaten Cirebon atau Jawa Tengah nih? Perbatasan Kang Apip. Perbatasan, tapi masuknya ke Jawa Barat. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah Tapi ini. keluar masuk ke Jawa Barat. Oke, silakan kayak Wong Melihat Jawa kondisi Tengah. dan situasi. Mangga Wong Jawa Tengah. Ya, kita sih selaku warga masyarakat yang aktif, semoga Pilkada 2018 berjalan aman, tertib, tidak memakai isu sara, karena ini di Jawa Tengah ada calon yang berangkat dari politik yang telah diselenggarakan yang paling kotor di DKI. Semoga jangan sampai merembet ke Jawa Barat atau ke Jawa Tengah. Baik. Iya, saya informasikan dan saya tegaskan, jangan memakai isu sara di Jawa Barat atau Jawa Tengah. Baik. Itu tidak mempan, Kang Apip. Oke, terima kasih. Semoga Cirebon berjalan aman, Amin. damai, Ya, itu tentram. harapan kita semua. Amin. Iya, Terima kasih. dan di Brebes sendiri, Kang Apip, Baik. ini menyoroti partai yang telah menikmati hasil pilkada yang ada DKI Jakarta, Oke. yang sangat kotor, kumuh, menjijikan, Baik. menakutkan. Mudah-mudahan kami tidak akan memilih Baik, terima kasih. Sudirman Said. Terima Baik, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, tadi ya. Dari Brebes ya. Ke Kang Mardeko lagi nih. Kang Mardeko, Mas Kadir tadi menyebutkan bahwa koalisi umat beberapa waktu yang lalu juga di Kota Cirebon diberitakan ini kalau dengan kondisinya begini ini bisa juga bubar. Anda juga sepakat dengan Mas Kadir bahwa koalisi umat ini tidak akan bubar gitu? Nah, kalau kita lihat tadi perkembangan ya yang sudah diinformasikan tadi oleh Pak Ade ya, Pak Demarji. Pak Demarji, mudah-mudahan juga itu karena ini belum resmi dari PDIP ya, bahwa PDIP itu kan akan mengusung satu paket, mungkin Oki satu dengan paket. Edi kan. Nah, berarti kalau memang nanti petanya akan seperti itu, saya perhatikan di Kota Cirebon nanti pertarungannya sangat sengit nanti itu. Sangat Sengit nanti itu ya, karena jadi di satu sisi kan PDIP kita tahu bahwa punya basis massa ya, punya basis massa juga. Kemudian juga kalau lihat figur Pak Oki ya, yang sudah juga cukup dikenal luas oleh kalangan masyarakat, dan juga beliau kan dulu pernah bertarung, di 2013. 2013. Jadi kan mungkin sudah punya strategi-strategi seperti itu. Ya. Jadi ini akan sangat menarik nanti, sangat menarik ya. Ditambah lagi nanti koalisi umatnya yang mungkin sekarang sedang berhitung-hitung juga kan, kira-kira bisa menandingi nanti ini siapa seperti itu. Saya pikir ini tetap harus akan muncul nanti seperti itu pada waktunya. Oke, dan saya ke Mas Kadir nih. Mas Kadir, di Kabupaten Cirebon sendiri, selain yang tadi Mas Kadir sebutkan ada petahana di situ, kemudian juga ada reuni di situ PKS dengan Gerindra, reuni Jakarta ya, dan di seberang sana menggagas koalisi seduluran. Nah, di akhir tahun 2017, pendapat Anda Mas Kadir, apakah menggagas koalisi seduluran di tengah ego politik ya dari masing-masing partai, ini dapatkah koalisi seduluran menurut Anda ini bisa terbentuk? Tapi tahan dulu nih Mas Kadir. Dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa bergabung di 0231482138. Dan sudah ada beberapa SMS yang masuk, di antaranya nih Mas Kadir dan Kang Mardeko. Ya, selamat pagi Cirebon. Kita tidak boleh a priori pada calon di pilkada nanti ya. Yang jelas setiap warga negara negara ini berhak untuk menjadi calon. Yang pasti rakyat sudah makin cerdas untuk memilih dan menilai calon yang nanti berlaga di pilkada serentak nanti. SMS dari Kasmat di Arjawinangun. Ada satu lagi, ini SMS yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, siapapun nanti yang akan maju, mohon masyarakat sekarang ini lebih rasional untuk memilih calon-calon yang nanti sering mengatasnamakan rakyat. Ya, terima kasih, ini dari hamba Allah di kota Cirebon. Ya, ini satu lagi SMS yang masuk yang saya bacakan. Selamat pagi Cirebon. Nah, tolong untuk elit politik, nah jangan sampai rakyat seperti mendorong mobil mogok setelah mobilnya jalan. Nah, ini supirnya ini menyampaikan dadah ke yang mendorong. Nah, katanya, nah ini pesan dari pemirsa agar selalu elit politik ingat kepada rakyat yang dulu mengantarkannya menjadi baik di legislatif maupun eksekutif. Ini dari pemirsa di Pabedilan ya, di daerah Cirebon Timur ke sana. Mas Kadir, tadi pertanyaan saya terputus oleh jeda iklan bahwa di Kabupaten Cirebon juga ada di situ koalisi Gerindra PKS, kemudian ada juga di situ dibangun akan koalisi seduluran gitu ya. Tapi ada lagi pemirsa yang bergabung. Halo. Ya, terputus. Nah, menurut Anda koalisi seduluran di tengah ego politik dari masing-masing partai politik ini dapatkah bisa untuk menjadi sebuah koalisi yang disebut koalisi seduluran, Mas Kadir? Ya, tentu saja nama itu optimis gitu. Nama seduluran itu ada optimis dari politik lokal. Tetapi bagi saya itu adalah cuman sensasi yang jangka pendek. Jangka pendek. Kenapa sensasi jangka pendek menurut Anda? Ya, kita bisa petakan lah apakah mereka punya basis politik yang kuat. Mungkin secara kultural di masyarakat kuat, tapi kan basis kultural masa yang sifatnya kultural ini itu punya pandangan politik masing-masing sesuai dengan beberapa survei tahun-tahun sebelumnya misalnya. Jadi susah sekali. Tetapi sebagai politik rolling players gitu ya, kita salut dengan ini karena tentu saja kita pinginnya di kabupaten ini tidak kemudian hanya dikooptasi secara politik, struktur kekuasaannya oleh satu warna politik begitu. Jadi perlu rolling pemain gitu. Seperti di kota misalnya sebelumnya Golkar, Demokrat, ya mungkin nanti siapa dan seterusnya misalnya. Itu perlu biar masyarakat juga tidak jenuh. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi, masyarakat dididik bahwa seluruh elemen masyarakat elemen elit ini adalah orang-orang baik. Dan mereka punya ide besar untuk membangun daerah ini gitu. Nah, ketika kemudian orangnya begitu-begitu saja, orang nanti akan bilang nggak perlu pilkada lah. Oh, habis berapa miliar hanya untuk memilih manusia hanya modelnya seperti ini. Ngapain gitu? Mendingan dibagi aja gitu untuk mempermudah ekonomi. Oke, jadi menurut Anda tetap koalisi seduluran ini tidak akan bertahan lama? Saya yakin nggak bertahan lama. Karena infrastruktur ideologi yang dibangun itu tidak memungkinkan untuk sampai ke titik koalisi permanen begitu. Ini hanya sensasi aja supaya dianggap ada. Oke. Nah, jadi tidak inilah koalisi seduluran ini. Nggak di yakin tengah saya. ada ego politik itu? Ya, kalau ego politik perlu aja sebagai kalau dalam logika politik Islam itu ada nama isbatul wujud supaya dianggap ada aja gitu. Ya itu tidak apa-apa. Tetapi apakah kemudian hitungan politik yang sekarang semakin rasional bisa menggunakan pola semacam itu? Saya kira nggak bisa. Sekarang masyarakat butuh yang fresh, butuh yang now gitu, yang bisa diperjelas apa wajah baru menurut Anda? Ya harus wajah baru. Jangan menggunakan orang-orang lama. Kita juga bosan lihatnya gitu. Oke. Dan kembali ke Kang Mardeko nih. Kang Mardeko, menurut Anda nih di Kota Cirebon, nanti juga saya ke Mas Kadir, bahwa di Kota Cirebon menurut Anda koalisi-koalisi yang dibangun saat ini tidak didasarkan pada basis ideologi yang jelas gitu kan? Menurut Anda ini masih cair gitu menurut Anda? Terutama di basis-basis ideologi partai politik di tengah ingin adanya koalisi gitu. Menurut Anda? Nah, kalau menurut saya, ya, yang harus dikepentingkan sebetulnya adalah untuk kemajuan Kota Cirebon, seperti ya, yang harus kita lihat.
Nah, kalau kita dari kacamata masyarakat ya, karena sebetulnya masyarakat itu kan pinginnya bagaimana kota Cirebon ini maju dan berkembang gitu ya. Jadi siapapun nanti pemimpin yang akan dipilih itu yang bisa membawa Cirebon ke arah yang lebih baik seperti itu. Nah, sekarang kan kita dihadapkan dengan berbagai pilihan nanti itu ya, yang mungkin yang sudah pasti itu kan Pak Ajis dan Ibu Eti kan, kemudian juga tadi sudah muncul Oki Edi seperti itu kan. Nah, kemudian juga nanti ini akan muncul lagi dari koalisi tadi ya, koalisi umat kan seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita nanti bagaimana juga saran dari mungkin tadi kan dari masyarakat ya, bagaimana nanti pilkada khususnya di Kota Cirebon ini nanti bisa berjalan aman, tertib dan berjalan sebagaimana mestinya seperti itu. Kang Mardeko, sebelum saya Mas Kadir ya, Kang Mardeko bahwa koalisi umat sampai sekarang ini kan masih belum menentukan siapa yang nanti akan diusung. Nah, menurut Anda sebagai pengamat kebijakan publik di Kota Cirebon, koalisi umat ini akan mengusung siapa? Anda sudah menerka gitu? Ya. Nah, kalau saya ya kalau dilihat dari sisi kebijakan publik gitu ya. Nah, ini kan artinya nanti orang yang akan dimunculkan ya yang oleh koalisi umat ini kan yang seperti kata tadi, karena sekarang itu kan syaratnya ingin menang kan, itu harus menang itu. Karena jadi tidak ada dua putaran ya, itu ya. tidak ada dua putaran kan seperti itu. Jadi pilihlah figur ya yang koalisi umatnya yang kira-kira bisa menandingi kan gitu ya, yang menandingi kualitas dari Pak Ajis maupun dari Pak Oki. Nah, kita lihat sekarang kalau misalnya kita bandingkan Jakarta terlalu ini ya, terlalu jauh lah seperti itu ya. Tapi setidaknya nanti orang yang bisa untuk ini yang bisa menandingi ini ya. Nah, nanti kita bisa tercermin, bisa terlihat lah. Katakanlah kalau Cirebon itu kotanya kecil, sempit ya, pemilih juga sangat terbatas. Nah, ini bisa tercermin nanti misalnya katakanlah pada saat debat publik misalnya seperti itu. Itu kelihatan nanti itu. Ya, misalnya satu-satunya cara kalau saya pikir ya, karena masyarakat Cirebon sekarang sudah kritis lah, yang bisa menandingi ini ya, itu orang yang bisa mampu untuk mengkritisi kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh petahana. Baik. Dia dari semua sisi, keberhasilannya apa dan kegagalannya apa begitu. Nah, itu yang kalau bisa untuk ininya. Saya ke Mas Kadir. Mas Kadir, di dalam koalisi umat kita kembali ke kota ya. Koalisi umat nih, karena ini sudah pasti nih ya bahwa Pak Ajis dengan Ibu Eti. Dan sekarang tadi informasi dari Pak Demardi, sekretaris koalisi umat gitu kan. Ini ada di PDIP itu ada PDI Perjuangan itu mengusung Pak Oki dengan Pak Edi. Nah, koalisi umat yang belum menentukan. Menurut Anda, ini siapa koalisi umat yang akan diusung? Ya, paling 2-3 nama yang sering muncul. Bisa Anda sebutkan? Dani Mardani, Dede Muharram. Ya, saya kira itulah 2-3 itu. Dan kalau Dani Mardani, ini pernyataan dari Pak Demardi tadi, ini jelas Partai Amanat Nasional tidak punya calon gitu di situ. Ya, itu kan Bunda Vivi gitu dalam hal ini? Bisa jadi. Kalau misalnya ada efek dari kedatangan Pak Amin kemarin kemudian merubah situasi, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya itu dianggap untuk menarik masa pemilih perempuan gitu, untuk menandingi Bu Eti yang sebelah, kira-kira begitu kan. Tapi kalau misalnya pilihannya lain juga, ya saya sih mengirim saran aja ke teman-teman di koalisi umat itu milih pemimpin yang komunikatif secara publik. Karena kota Cirebon itu untuk menandingi Pak Ajis yang menguasai infrastruktur birokrasi, satu-satunya jalan adalah selain kemampuan untuk mengkritisi kebijakan, dia punya kemampuan komunikasi. Karena untuk menjelaskan ide yang sederhana, untuk menandingi ide yang sudah dilaksanakan oleh penguasa incumbent, itu harus seorang komunikator yang handal. Makanya kenapa saya sebut Dani Mardani. Siapakah gitu komunikator yang handal ini menurut Anda? Saya kira termasuk Dani Mardani. Dia muda, dia bisa dijual di anak muda begitu, refresh, UKM kreatif segala macam. Nah, kemudian Dani Muharram juga bisa. Dia tidak pernah terkotori oleh kasus-kasus tertentu di kota misalnya. Itu bisa-bisa juga. Yang jelas siapapun nama itu, kalau bisa jangan terlalu lama gitu. Jangan terlalu, kenapa gitu? Jangan terlalu lama untuk maksudnya mendeklarasikan diri gitu? Lah kemarin kan sudah jatuh cinta Kak Jis, tiba-tiba pindah lagi. Ditunggu lama. Ya orang yang sakit hati lama itu cinta yang menunggu itu kan bikin orang baper terus. Iya, betul. Jadi politik juga begitu. Iya, politik juga begitu ya. Jangan sampai menunggu tanggal 8 baru ini kita segala macam. Di injury time gitu ya. Apalagi jadi menurut Anda deklarasi sekarang ini lebih baik? Ya, lebih cepat lebih baik. Lebih secara politik mungkin secara politik dan biar kita kemudian menonton persiapan pematakan di antara 3 koalisi itu kemudian dengan cermat gitu. Dan itu
itu mantap secara politik. Ke Kang Mardeko nih. Kang Mardeko, lebih cepat lebih baik kata yang disampaikan oleh Mas Kadir bahwa deklarasi ini harus dilakukan, jangan injury time seperti yang yang sudah dilakukan awal oleh pasangan Pak Ajis dengan Ibu Eti gitu kan. Nah ini secara politik ini mungkin lebih diuntungkan secara sosialisasi ya. Kang Mardeko. Ya betul. Kalau lebih cepat itu kan masih memang lebih baik lah seperti itu ya. Di satu sisi tadi masyarakat kan sudah mengetahui dan mengenal kan itu bahwa pasangan ini sudah solid seperti itu ya. Nah kita lihat juga sekarang kan sudah ada pasangan pasti seperti itu ya, sudah menghiasi di jalan-jalannya. Jadi orang bisa wah ini nanti bakal calon untuk wali kota Cirebon. Nah kalau yang lain kan ini seperti tadi masih berhitung tadi kan. Jadi mereka ada sedikit semacam kalau dikatakan keraguan mungkin juga enggak lah, mungkin strateginya juga ya. Karena ini kan tidak galau gitu. Ada juga yang mungkin galau ya, ada juga yang galau seperti itu. Karena ini strateginya harus menang kan gitu. Kalau satu putaran harus menang itu bagi caranya seperti itu. Jadi bukannya mereka belum menentukan pasangan ini, bukannya kehati-hatian, bukan ya, tetapi benar-benar harus matang. Harus matang itu. Harus matang ya, karena tidak ada pilihan, harus menang kan. Dan sayang sekali usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, padahal masih banyak dan obrolan cukup menarik pemirsa, masih banyak juga yang ingin saya korek-korek dari keduanya nih pemirsa. Namun mohon maaf, waktu juga yang membatasi kita, dan sebelum saya closing, Mas Kadir dan juga Kang Mardeko nanti kita bisa dilanjut di lain waktu dan lain kesempatan. Ke Mas Kadir dulu, closing statement silakan, pesannya apa untuk pemirsa di rumah, singkat saja Mas Kadir. Ya, tentu saja sebagai pemilih kita harus menentukan sikap dari sekarang, terus mengkritisi, tidak sekedar diam diri begitu, sehingga kemudian politik menjadi milik kita semua. Dan untuk elit, jangan terlalu lama lah untuk menggadai-gadai suara masyarakat, terus menjadi politisi yang cerdas dan mencerdaskan. Itu yang membuat kita menjadi kota yang maju dan maksudnya dalam tanda petik pacaran politiknya jangan terlalu lama. Iya, jangan terlalu lama. Ikrar saja langsung. Hamil di luar nikah itu diikat itu kan sudah ada ya, ikatan juga, tukar cincin sudah ada, berarti tinggal deklarasi. Sahkan saja lah. Oke, baik. Silakan Kang Mardeko. Nah, kalau saya mungkin tuh di closing statement ini mungkin untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih. Jangan lupa nanti hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 untuk datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Jadilah pemilih yang cerdas. Oke, baik. Dan terima kasih nih Kang Mardeko, Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa mohon maaf, ini tidak semua SMS yang masuk di pagi hari ini bisa saya bacakan semua. Ada beberapa SMS yang belum saya baca. Bagi Anda yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Itulah Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.